Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Ikhwani a'azakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Wabil khusus seluruh santri yang sedang ada di masjid ini. Saya ingin mengajak kepada semuanya untuk senantiasa bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sejatinya nikmat-nikmat tersebut adalah modal bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berbekal iman, berbekal takwa, kita akan mendapatkan kesuksesan yang hakiki baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk dan contoh terbaik untuk kehidupan seluruh umat manusia, termasuk kita semuanya. Semoga kita menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semua memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Pada kesempatan yang baik ini, semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, bertambah pula cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada Islam, dan semangat untuk terus mengokohkan persaudaraan sesama kita, mengamalkan Islam bersama-sama, mendakwahkan Islam kepada semua, dan terus menebar manfaat rahmat bagi semesta. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mengasah kefakaran, teknik mengasah skill sehingga kita menjadi seorang ahli. Menjadi ahli, menjadi fakar, ini sangat penting. Karena ketika segala sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, kepada yang bukan fakarnya, maka segala sesuatu itu akan rusak. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semuanya, "Idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah." Jika sebuah perkara, sebuah urusan
diberikan kepada yang bukan ahlinya, fantazir sa'ah, maka tunggu waktu kehancurannya. Maka di sini dalam kehidupan kita perlu berpikir, perlu merumuskan bagaimana kurikulum untuk melahirkan para pakar, para ahli. Ya. Maka banyak hal yang harus kita persiapkan. Apa yang pertama kali? Yang pertama kali harus kita persiapkan adalah mentalitas kita. Ya. Mentalitas yang seperti apa? Mentalitas yang senantiasa terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mentalitas yang senantiasa ingin memberikan manfaat dan maslahat kepada banyak orang. Ini yang pertama kali harus ditanamkan. Apa? Mentalitas yang senantiasa terkait dan terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mentalitas yang senantiasa ingin memberikan manfaat dan maslahat ke banyak orang, bahkan ke semua makhluk yang ada di jagat raya. Kenapa seperti ini? Karena kita semuanya faham betul bahwa la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki segala-galanya, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kita. Maka kaidah al-i'timadu 'ala nafsi asasun najah menurut saya kurang tepat. Al-i'timad, bersandar 'ala nafsi, pada diri sendiri, asasun najah, kunci kesuksesan, itu tidak tepat. Yang paling tepat adalah al-i'timadu 'ala Allah asasun najah. Al-i'timadu 'ala Allah, bersandar kepada Allah, asasun najah, fondasi dari kesuksesan. Ya. Dan ini kecerdasan spiritual. Sehebat apapun dia, jika spiritualnya kosong, maka akan merasakan kehampaan yang sangat luar biasa. Betapa banyak orang-orang Amerika yang cerdas, ya, betapa banyak orang-orang Jepang, orang-orang Cina, orang-orang Eropa, bahkan orang Indonesia yang cerdas, tapi karena spiritualnya kosong, maka kecerdasannya, kepintarannya hanya sebatas untuk minterin orang. Dan banyak orang-orang pintar yang berujung dengan kematian bunuh diri. Kenapa seperti itu terjadi? Karena hampa jiwanya. Ya, bagaimana seorang big boss Hyundai yang matinya lompat dari ketinggian gedung, mati. Kurang apa ya? Pintar dia pasti, hartanya banyak sekali, tapi matinya bunuh diri. Pelajaran yang sangat penting bagi kita. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita di Indonesia prinsip ini bukan hanya kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita dapatkan dari asas negara ini. Ya, negara ini dibangun berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan ketuhanan yang Maha Esa itu dijadikan sila pertama dalam Pancasila. Maka sangat merugi jika orang Indonesia, ya, tidak kokoh keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memperhatikan asas negaranya. Dan negara ini telah mengamanahkan kepada kita semuanya. Yang pertama kali harus dibangun adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bangun jiwanya dengan apa? Kokohkan tauhidnya, kokohkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sini siapapun kita, ya, kita orang miskin, tenang, ada Allah. Allah yang Maha Kaya, betul.
Kita nggak bisa apa-apa. Allah yang maha memberikan segala kemampuan. Di sini kita akan memiliki keyakinan akan terus maju ke depan. Ya, ini yang pertama. Setelah kita yakin bahwa semua kekuatan itu milik Allah dan kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah tentukan antum mau jadi pakar apa? Antum mau jadi ahli di bidang apa? Ya. Karena ketika antum tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita, antum tidak punya target, maka antum tidak akan menjadi apa-apa. Lihat seorang pemanah. Ya. Pemanah mana kemana aja. Seorang penembak dia nembak kemana aja. Maka tidak akan pernah ada definisi berhasil atau tidak. Kenapa? Karena tidak ada target tembak. Tapi jika ada target panah, target tembak, maka kita bisa mengatakan, oh saya berhasil, oh saya belum berhasil. Kenapa? Karena ada tujuan. Karena ada target. Maka tentukan tujuan yang kedua. Antum mau jadi ahli apa? Jangan sampai tujuan hidup antum tentukan nanti ketika kuliah S1, S2 rugi. Ya, kenapa? Karena 6 tahun antum, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, antum belajar nggak jelas. Kehidupan kita dari tahun ke tahun itu harus seperti puzzle. Ya. Kelas 7 antum menempel puzzle yang sebelah mananya. Kelas 8 antum menempel puzzle sebelah mananya. Kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12. 6 tahun kita ada di pesantren, kokoh dasar kita untuk menjadi seorang apa. Dan hari ini orang-orang yang sangat spesialis, ya, orang-orang yang sangat ahli di satu bidang itu sangat dibutuhkan. Dan pesantren adalah laboratorium terbaik untuk itu. Kenapa? Karena kita 24 jam ada di pesantren. Ya, sehingga kita bisa memetakan antum akan ahli di bidang apa, teman-teman antum akan ahli di bidang apa, teman-teman yang lain akan ahli di bidang apa, sehingga pola sinergi, pola bekerja sama dan pola beramal jama'i itu sudah dilatih selama 6 tahun ketika di pesantren. Maka gunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Ya. Yang kedua itu tentukan itu. Sebagaimana ketika seseorang akan menentukan titik di mana dia akan menggali sumur. Ya. Kan menggali sumur enggak sembarangan. Titiknya ada di mana? Tentukan titiknya. Oh, saya mau menggali sumur di titik yang ini. Apa yang harus dilakukan setelah antum punya tujuan, punya target? Antum sudah punya titik koordinat untuk menggali sumur itu. Yang kedua, ya, itu. Yang ketiga, yang selanjutnya, antum cari siapa yang sudah melakukan itu. Ya. Siapa pakar di bidang itu. Ya. Maka mulailah berkenalan dengan para pakar, dengan para ahli. Antum mau jadi ahli Al-Quran. Al-Quran di bidang apanya? Di bidang qiraatnya. Maka cari siapa ahli-ahlinya di bidang itu. Antum mau jadi ahli nazam Al-Quran. Maka antum cari siapa fakar-fakar di bidang itu. Ya, ahli qiraat contoh. Ada Dr. Fatoni. Ya, kalau di Indonesia. Ahli qiraat ada Dr. Kiai Haji Ahsin Sakha. Ya. Kalau ahli tafsir siapa? Profesor Dr. Quraish Shihab. Ya. Dr. Mukhlis Hanafi, contoh seperti itu. Berkenalan dengan pemikiran-pemikiran mereka, berkenalan langsung dengan orangnya. Ya, ngobrol langsung. Antum mau ahli fikih, ya, cari orangnya siapa. Ya. Mau ahli pendidikan, mau ahli psikologi, mau ahli komputer, mau ahli IT, di bidang apanya? Di bidang program pemrogramannya atau di bidang apanya? Cari ahli-ahlinya. Kenapa ini harus dilakukan? Agar antum tidak memulai lagi dari nol. Karena kita bukan zaman Nabi Adam alaihissalam. Kalau Nabi Adam mau belajar kepada siapa? Enggak ada belajar ke orang. Kenapa? Karena manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Oleh karenanya Nabi Adam alaihissalam langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Allah yang langsung mengajarkan Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita
Kepada Allah, keyakinan yang kuat. Tentukan target. Kemudian yang ketiga adalah belajarlah kepada para ahlinya, kepada para fakarnya, agar antum tidak memulai dari nol. Para fakar, para ahli sudah mengawali bertahun-tahun kajian tentang ilmu tersebut. Ya, maka antum jangan lagi dari nol. Mulailah dari apa yang telah mereka lakukan. Mulailah dari apa yang telah mereka kaji, sehingga antum punya start yang benar, ya. Karena antum akan dibimbing oleh para ahli itu. Oke, temukan para fakarnya siapa. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, antum baca buku-buku tentang itu. Ya, kalau tadi orang-orangnya, kalau sekarang yang keempat adalah kumpulkan buku-bukunya, baca buku-bukunya. Semua buku yang berkaitan dengan masalah tersebut, dengan bidang tersebut, dengan ilmu tersebut, antum baca. Ya. Sehingga antum kenal dengan orangnya, antum juga membaca bukunya. Ya. Baca dulu buku-bukunya sebelum antum bertemu dengan orangnya. Atau antum ketemu dulu dengan orangnya, bertanya banyak hal, setelah itu antum perdalam dengan membaca bukunya. Bertemu guru dan membaca buku itu bagaikan antum sedang menggali sumur. Ya. Kan tidak mungkin kita baru menemukan titik koordinat, ya, titik di mana kita akan menggali sumur kemudian keluar airnya. Enggak mungkin. Harus digali, ya kan? Dengan penuh kesabaran. Nah, inilah proses berguru kepada seorang guru dan membaca buku. Antum bayangkan jika antum dari kelas 7 sudah menemukan pola ini, ya, antum akan jadi ahli apa, berguru kepada siapa, dan membaca buku apa. Maka 6 tahun antum ada di pesantren, antum sudah punya landasan yang sangat kuat. Ya. Kemudian setelah itu antum banyak diskusi dan menulis tentang ilmu tersebut. Karena diskusi dan menulis apa yang sedang kita kaji itu akan mengokohkan ilmu yang sedang kita pelajari. Ya, akan mengokohkan ilmu yang sedang kita pelajari. Akan semakin menajamkan keahlian yang sedang kita geluti. Dengan apa? Dengan diskusi dan menulis. Ya. Semakin banyak kita berdiskusi dengan orang lain, maka kita akan mendapatkan sisi-sisi kajian yang lain yang tidak kita fikirkan. Dan bisa jadi pemikiran-pemikiran dari orang lain yang disampaikan kepada kita itu akan melengkapi, ya, bahkan mungkin ditolak pemikiran kita, dan itu sangat berguna untuk menajamkan pisau analisa kita. Ya, ini bukan hanya sebatas wawasan, ya, tapi menuliskan ulang, berdiskusi dengan yang lain, itu juga di bidang-bidang skill yang lain. Ya, kalau kemarin Ustadz sebutkan dengan pendidikan vokasi, ya, kemampuan, skill apa, kan sangat banyak sekali skill. Ya, maksud di sini adalah kita bisa gabungkan, ya, antum mau jadi pakar apa di dalam agama, ya. Kalau 12 cabang ilmu kan itu standar. Ya, memahami usulus salasa, ya, ilmu ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul islam. Karena ini akan ditanya man rabbuka, ya kan? Ma dinuka wa man nabiyuka, ya. Tentang akidah, tentang usul fikih, tentang bahasa Arab, ya kan? Tentang fikih dakwah, tentang harokah hadamah, tentang ilmu tauhid, tentang ilmu adab, tentang ilmu sejarah dan peradaban, ya, tentang Islam kontemporer apa. Kalau itu standar.
Yang saya maksudkan karena ini akar kefakaran, dari standar 12 ilmu itu mana yang paling antum sukai? Mana yang paling antum akan ahli di bidang itu? Nah, selain itu antum juga harus punya keahlian vokasional apa? Ya, skill antum apa? Sehingga antum akan menjadi ustadz, tapi skill antum di bidang apa? Ya. Kalau keustadzan itu ilmu untuk diri sendiri. Skill antum itu media antum, sarana antum untuk berdakwah, mendakwakan Islam ke lebih banyak orang. Sehingga antum tidak akan pernah mengharapkan dikasih uang oleh orang lain. Apalagi mengandalkan amplop ceramah. Saya sangat tidak suka. Dan saya tidak ridho jika ada murid-murid saya yang seperti itu. Itu sama dengan ngamen di atas mimbar. Bukan sifat da'i yang robbani. Bukan sifat seorang ulama mujahid jika mengandalkan seperti itu. Maka konsep yang ingin kita kembangkan adalah antum faham agama, kemudian antum punya skill. Ya, skill itu sebagai fasilitas kita mendapatkan ya kehidupan dunia yang layak, sekaligus menjadi sarana kita untuk mendakwakan Islam. Ya. Karena Islam rahmatan lil alamin. Antum faham agama, kuat agamanya. Faham Islamnya, kuat berislamnya, dan antum punya profesionalisme di bidang apa? Ya. Di bidang IT kah, di bidang pertanian kah, di bidang perkebunan kah, di bidang perkayuan kah, di bidang pembangunan kah, di bidang arsitektur kah, di bidang apa segala macam. Itulah yang kita sebutkan, yang kita maksudkan dengan hafiz saintis. Ya, ulama pejuang. Karena dia berjuang, siap berjuang di sisi-sisi segala sisi kehidupan. Ya. Nah, jika kita sudah yakin bersandar kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Menentukan tujuan. Yang ketiga apa? Mencari siapa pakar di bidang tersebut. Ya, bertemu dengannya. Yang keempat apa? Baca buku-buku yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Jadi beli buku, jangan beli buku sembarangan. Apa aja dibeli, apa aja dibaca. Ya. Habis waktu kita. Yang kelima apa? Berdiskusi dan menulis buku. Ya. Kemudian yang keenam. Ini yang keenam nih. Saling bantu di antara kita. Ya. Saling bantu di antara kita agar satu dengan yang lainnya menjadi pakar di bidang masing-masing. Ya. Saling inilah yang di dalam Al-Qur'an disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong. Jadi jangan sampai ada teman-teman kita yang sangat serius belajar, ada teman-teman kita yang ingin menjadi pakar di satu bidang, dibully terus, ya. Sok alim lu, sok soleh lu, terus dibully terus. Bukannya dibully, didukung, difasilitasi. Antum mau jadi ahli apa? Oh iya, saya pernah baca tuh buku itu. Antum coba baca buku itu. Oh iya, di kampung saya, oh iya di perumahan saya, oh iya di tempat saya ada pakar di bidang itu. Antum bisa tuh silaturahim. Saya nanti bantu untuk bertemu dengan dia. Nah, saling bantu ini yang hari ini mulai hilang di antara kita. Ya. Karena kita sesama kita asik dengan dunia kita sendiri. Bahkan kita ketika melihat orang lain maju itu tumbuh rasa enggak suka. Bahaya seperti ini. Ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Untuk apa ini? Agar setiap kita saling berlomba menjadi pakar di bidang masing-masing. Kalau hari ini, ya, di pesantren ini ada 100 orang, menjadi 100 pakar, ya, ada yang pakar di bidang akidah, ada yang pakar di bidang fikihnya apa, fikih ibadah, fikihnya apa, fikih muamalah, fikihnya apa, fikih
tentang apa? Ya, ada yang fakar di tazkiyatun nafas, ada yang fakar di tasawuf, ada yang fakar di bidang IT, ada yang IT-nya pemrograman, IT-nya desain grafis, segala macam. Semua sisi-sisi kehidupan kita ada melahirkan para fakar dahsyat. Ini yang hari ini ya, kefakaran ini yang sekarang di pesantren-pesantren atau di lembaga-lembaga pendidikan, bahkan di kampus-kampus yang kita tidak persiapkan. Sehingga ketika santri keluar dari pesantren nganggur. Ketika siswa keluar dari sekolah nganggur. Bahkan ketika mahasiswa sudah menyelesaikan S1, S2, S3-nya nganggur. Kenapa? Karena tidak mengerti kehidupan. Ya, ini yang banyak orang menyebutnya dengan missing link, tidak nyambung antara pendidikan dengan kehidupan keseharian. Harusnya ya, link and match, bersambung antara apa yang kita pelajari, keahlian yang sedang terus kita kembangkan, kefakaran yang terus kita tumbuhkan dengan kehidupan. Ya, maka tidak bisa antara pesantren dipisahkan dengan masyarakat. Tidak bisa dipisahkan antara lembaga pendidikan dengan kehidupan nyata. Ya. Dan ini sangat memungkinkan dengan dunia santri. Kenapa? Karena dunia santri bukan hanya sekadar belajar, ya kan? Dunia santri bukan hanya sekadar belajar, nyuci sendiri, ya kan? Segala sesuatu harus disiapkan oleh sendiri. Ini kemampuan yang langsung dilibatkan. Santri langsung ngajar ke masyarakat. Santri berbaur dengan masyarakat. Jadi jangan sampai santri itu kayak Menara Gading. Ya, santri-santri masyarakat bodoh dibiarkan. Nggak bisa begitu. Ya, biarkan menikmati kehidupan ini di pesantren, tapi berbaur dengan masyarakat. Dan ini pola pesantren yang harus terus kita jaga dan terus harus kita kembangkan. Sehingga apa? Santrinya maju, pesantrennya maju, dan masyarakat yang ada di sekeliling pesantren pun menjadi maju. Inilah yang disebut dengan keberkahan. Jadi jangan sampai ada santri, ada pesantren, tapi masyarakat sekitar tidak pernah berubah pemahamannya terhadap Islam dan tidak pernah berubah mentalitas kehidupannya. Ya. Nah, ini yang akan terus kita kembangkan. Oleh karena itu, ya para santri, lakukan 6 hal ini dalam kehidupan antum, ya, selama ada di pesantren ini. Ya. Ini kita sedang menanam. Ya. Antum semakin bersemangat melakukan ini, ya, semakin serius, semakin sungguh-sungguh melakukan ini, manfaatnya akan antum dapatkan sendiri. Saya sudah punya cita-cita. Ya, sejak masuk SMP saya sudah punya cita-cita. Kelas 3 SMP lebih cita-citanya apa? Saya ingin menjadi seorang ahli tafsir Al-Quran. Maka saya banyak membeli buku. Ustadz banyak membaca buku-buku tentang tafsir. Ya, baik ulum tafsirnya, ulumul Qurannya, atau tafsir-tafsir karya para ulama. Itu sudah dari SMP. Sehingga ketika SMA lebih lagi cita-citanya. Ketika kuliah lebih lagi. Ketika kuliah lebih lagi. Ya, sehingga jelas kehidupannya, step by stepnya itu jelas. Jadi jangan sampai muter, nggak jelas kemana-mana. Ada program apa pengen, ada program apa pengen, ada program apa pengen, ada program apa pengen. Itu persis seperti orang yang menggali sumur, sedang menggali sumur. Baru sekali, 2 kali menggali, pindah lagi. Gali lagi, pindah lagi, gali lagi, pindah lagi, gali lagi, pindah. Kapan keluar airnya? Gali sumur kesuksesan antum dari sekarang. Ya, sehingga antum akan menjadi orang-orang yang sukses di masa muda. Ya, jadi muda kaya raya, mati masuk surga. Jadi jangan sampai muda belangsak, mati masuk neraka. Rugi sekali seperti itu. Kan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mari berjuang bersama-sama mewujudkan setiap kesuksesan demi kesuksesan. Semoga ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga perjuangan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
hal ini bermanfaat bagi kita semuanya, ya, masa depan ada di tangan antum semuanya. Bersungguh-sungguhlah untuk menanam benih-benih kesuksesan dari sekarang. Rawatlah benih-benih kesuksesan itu, karena sejatinya ketika antum menanam, maka antum juga yang akan memanen. Galilah sumur kesuksesan kalian, ya, karena ketika kalian bersungguh-sungguh menggali sumur kesuksesan kalian, maka kalian yang akan menikmati jernihnya dan nikmatnya air sumur itu. Bahkan bukan hanya kalian pun akan mampu mengalirkan air dari sumur itu ke banyak orang, sehingga banyak manfaat yang dirasakan oleh orang lain dengan keberadaan kita. Dan inilah miniatur dari Islam, rahmat bagi semesta. Cerdaskan diri antum, cerdaskan sosial antum, dan teruslah berpikir kontribusi apa yang akan kita berikan untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, bahkan untuk seluruh kehidupan manusia. Islam tetap akan jaya, tapi apa kontribusi kita untuk kejayaan Islam? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir, fikir dan batin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan azam, tekad di hati kita semuanya untuk menjadi ahli-ahli di bidang agama, ahli-ahli yang sangat spesialis dalam kehidupan dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai asbab di mana rahmat dan keberkahan, maghfirah Allah akan berikan kepada kita semuanya, dan semoga ini menjadi asbab di mana kita semuanya bisa memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billah fi sabilil haq. La ghaliba illa Allah. Subhanakallahumma bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.